dalam jangka waktu yang tidak lama ketika kita mengadakan pesantren Ramadan, kemudian menawarkan pasaran kitab kuning, kemudian tidak lama gitu ya, bapak-bapak merespon dengan cepat dan programnya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan respect, membutuhkan kecepatan, membutuhkan komitmen gitu. Jadi alhamdulillah beres gitu. Tentu saya berterima kasih lah ya. Jadi kalau dalam jangka waktu yang sebentar saja bisa beres, apalagi yang lama gitu, logikanya kayak gitu aja. Jadi bapak-bapak itu kalau misalnya saya punya program dan programnya jelas, jangka waktunya lama, saya yakin bapak-bapak bisa ikut mensukseskan. Misalnya bagaimana kitab kuning ini bisa terus secara pelan-pelan bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah. Karena kan itu mah terprogram ya. Terprogram, terus waktunya memang harus menyesuaikan nih bapak-bapak. Kan kelasnya kalau SD kelas 6, ada 6 kelas gitu kan ya. 6 kelas kumaha nggak bagi waktu gitu kan ya. Kemudian yang SMP apalagi, SMP satu kelasnya ada 5, kemudian kelas 2 ada 5, kelas 3 ada 5, kan berarti ada 15 kelas tuh totalnya, hari gurungan hiji. Nah, kan tekniknya sudah diatur ya. Misalnya kita fokus di kelas 8 kan ya Pak. Fokus di kelas 8, kemudian yang sisanya bisa bersifat klasikal. Klasikal itu rame-rame gitu. Itu nanti bisa dilaksanakan seperti itu. Dan saya sangat menghargai bapak-bapak yang bisa berinovasi, berimprovisasi di lapangan. Jadi dengan cara bapak, siswa-siswa bisa dilayani dengan baik gitu. Jadi khusus nih kepada para guru AKPK, saya mengucapkan terima kasih. Programnya sudah beres. Kemarin ada yang mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan, Bapak ya? Ya. Saya belum kenal satu-satu dan saya nggak mungkin kenal dari sekian 240 berapa ya. Udah mas saya jarang kan ke sekolah-sekolah Pak ya, khusus gitu. Karena waktunya terbatas. Ya, tapi lama-kelamaan insya Allah saya akan mengenal Bapak Ibu semuanya. Gitu. Mudah-mudahan program kita, program Dinas Pendidikan, program pemerintah kabupaten bisa disukseskan oleh Bapak Ibu. Saya itu pengen apa ya? Saya sering sampaikan di mana-mana bahwa saya pengen anak-anak Purwakarta itu tidak ketinggalan jauh pendidikan agamanya dari mereka yang belajar di MI, mereka yang belajar di MTS, di SD sama SMP. Gitu. Saya dari dulu itu pengen ada di sekolah-sekolah umum itu dibuka kelas diniyah. Kalau jauh dari diniyah dibuka kelas diniyah, dan sebenarnya itu bisa terus dilaksanakan kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya itu memang nggak ada kelas, nggak jauh dari kelas diniyah yang dibangun oleh masyarakatnya susah ngaji, itu kelas sekolah di situ bisa langsung dibikin diniyah oleh bapak-bapak. Nanti gurunya siapa? Bapak-bapak. Kepala sekolahnya siapa? Bapak-bapak. Fasilitasnya yang dipakai sarana sekolah umum gitu kan. Saya udah MOU sama Depan gitu. Nah, kemudian kan biasanya berpikir terus biayanya gimana? Bapak-bapak nggak usah bermodal bangunan kan ya, nggak usah bermodal kursi, udah ada di situ, siswanya juga ada di situ, tinggal nanti kepala sekolahnya ditekankan agar anak-anak di sekolah agama, Bapak Ibu buka tuh diniyah di situ, baik ULA, baik Busto, ULA. Gitu. Dan ini harus dilakukan kalau kita anak-anak kita nggak pengen ketinggalan jauh. Gitu. Nanti bayarannya gimana? Bayarannya Bapak bisa, karena itu kan bukan sekolah formal. Kalau diniyah kan juga ada iurannya ya, yang di masyarakat. Bapak-bapak bisa untuk menggaji bapak-bapak yang ngajar di situ ya dari masyarakat iuran, karena tidak didanai oleh bos, tidak ada dari pemerintah daerah. Itu pemerintah daerah kerjasamanya menyiapkan porsi, menyiapkan bangunan gitu, papan tulis yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini harus dilakukan. Silahkan dikomunikasikan sama kepala sekolahnya. Kalau nggak salah Tegalwaru 1 kan udah ada. Tegalwaru 1 nggak nih? Ya. Bapak ya? Jalan tuh Pak? Jalan, GTW. Diniyah Tamiriyah Wusto ya. Itu udah jalan Tegalwaru. Jadi Bapak
nanti anak-anak Tegalwaru 1 yang nggak sekolah, yang nggak dinia di situ boleh nggak dinia di situ, karena kita juga kan nggak mungkin ya dinia yang ada di masyarakat terganggu, ya. Nah, tapi harus jelas bahwa anak di situ SMP Tegalwaru 1 itu harus jelas tercatat bahwa dia sekolah di dinia. Nanti Pak ya. Yang nggak sekolah di dinia di masyarakat, sekolah di dinia yang Bapak buka gitu. Jadi nanti semua anak-anak di situ itu tersertifikasi dinia, Pak. Gitu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi semuanya boleh bergerak ke situ nih guru-guru AKPK yang ada sekolahnya di situ. Kecuali misalnya di dekat sekolah ada dinia, ya itu mah karena anak-anaknya bisa sekolah di dinia yang ada di masyarakat, nggak buka juga nggak apa-apa, berarti yang dipertajam di situ AKPK-nya. Nah ini Pak, jadi saya pengen gitu, pengen agar anak-anak Purwakarta itu pendidikan keagamaannya itu lebih banyak, gitu. Saya kan bangga Pak, anak-anak dinia, ya anak-anak sekolah umum dilombakan cerdas cermat, babnya bab hitam kuning, mereka pada pinter-pinter, gitu, pada bisa ngejawab, gitu. Saya pengen bahwa Safina dan Tijan itu dipelajarin di sekolah-sekolah di Purwakarta. Memang walaupun guru-gurunya belum cukup ya, tapi di sekolah-sekolah yang sudah ada guru-gurunya itu bisa maksimal. Kan seneng nanti Pak, sekolah di mana aja, di SD, di SMP, bisa kita bisa Safina, walaupun dia nggak bisa kitab gundulnya, dia udah paham kandungan-kandungan yang ada di dalam. Gitu. Nah ini yang ingin saya kejar di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Gitu. Dan saya yakin bapak-bapak bisa mensukseskan itu karena dalam jangka waktu 2 hari aja, 2 hari atau 3 hari lah waktu itu. Kita 2 hari itu 2 hari beres bisa Pak. Bapak Ibu semuanya, saya mau ucapkan terima kasih karena telah meringankan, membantu melakukan akselerasi program kerja Dinas Pendidikan. Nah, ini kita berterima kasih karena udah banyaklah perubahan di sekolah-sekolah. Walau secara ekosistem budaya sekolah itu masih terus harus ditingkatkan ya. Karena kan banyak juga sekolah yang sekolahnya hijau, kemudian banyak TDBA-nya, bedengan-bedengannya tumbuh bagus, tapi itu tidak menjadi bagian dari pembelajaran. Terus guru-gurunya melak, kemudian panen, kadang-kadang tidak ada keberlanjutan gitu. Melak, panen, terus setelah panen nganggur gitu. Kalau nggak didatengin gitu, nggak ditumbuhkan lagi. Nah itu masih banyak yang seperti itu. Tapi secara keseluruhan kita melihat sudah banyak perubahan. Jadi Bapak yang AKPK maupun yang ini, yang tentang tatanan di Balai Atikan, itu bagi saya adalah orang-orang yang banyak jasanya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Karena dengan kerja keras Bapak Ibu semuanya, Dinas Pendidikan hari ini banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Gitu ya. Kemarin sudah minta dari Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan PMK itu pembangunan manusia dan kebudayaan ya. Itu udah mau kunjungan ke Purwakarta karena melihat dari kementerian juga udah beberapa kali datang dan banyak yang mengapresiasi. Dan ini spirit ini harus terus ditumbuhkan oleh kita, bekerja sama, bergotong royong, karena saya kemudian kepala sekolah itu mempunyai keterbatasan. Udah mempunyai keterbatasan, kadang-kala nggak mau belajar, kadang-kala nggak mau gimana caranya bekerja sama dengan orang lain. Kalau saya enggak, saya punya keterbatasan dan keterbatasan saya harus diisi oleh orang lain. Karena saya nggak bisa ngajarin kitab kuning. Saya juga punya keterbatasan, nggak bisa ngajarin, datang ke sekolah-sekolah, memberikan pelatihan segala macam. Keterbatasan keterampilan, pengetahuan, keterbatasan waktu gitu. Dan semuanya itu bisa jalan cepat karena ini ada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini.
ngandelin struktur yang ada di dinas pendidikan juga terbatas. Kadangkala kasih saya, kabin saya gitu, para pengawas punya keterbatasan waktu dan motivasi. Gitu. Jadi adanya Bapak Ibu ini saya malah terbantu lah ya. Jadi kita ingin apa sih yang menjadi mimpi saya? Itu yang sering saya sampaikan. Satu, itu terasah wawasannya, gitu. Wawasannya menjadi luas, dan itu oleh Bupati Cianjur ke-10 itu dulu disebut MAOS. Jadi mengasah wawasan. MAOS tuh ngaji itu lain ngaji kita bungkul, tapi ngaji yuk misalnya itu saja, nah gitu ya, oleh dalam Pansaniti gitu. Itu MAOS wawasannya, ngaji kitab kuning, ngaji segala macam, baca buku gitu. Kemudian ke Mamaos itu apa? Ngelatih akhlak, budi pekerti, akhlakul karimah. Akhlak terhadap siapa? Ya akhlak terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap lingkungan. Nah ini bagaimana anak-anak kita itu dididik itu. Jadi selain pinter ngaji, pinter maca, pengetahuannya luas, akhlaknya bagus, buang sampahnya benar, ngomongnya benar, memperlakukan tanaman dengan benar, memperlakukan sampah lingkungan dengan benar, memperlakukan diri sendiri benar, apa yang ia makan itu benar, baik, halal dan thoyyib. Dan itu yang diajarkan di mana? Yang diajarkan di tatanan di Balai Atikan. Karena apa? Tatanan di Balai Atikan mengajarkan tanam apa yang kamu makan apa yang kamu tanam. Karena itu udah jelas sehatnya, jelas thoyyibnya, bukan halal aja gitu. Jadi itu, karena generasi emas itu ya akan berhasil jika yang ia makan juga benar. Gitu. Nah, ini yang kita kejar. Tuti Herawati, pengawas PAI jenjang TKSD. AKPK itu guru agama, keagamaan, dan pendalaman kitab. Di sini berkumpul guru-guru agama dari berbagai agama yang ada di Purwakarta. Jadi ada guru dari agama Islam, guru agama Kristen, ada juga yang dari Hindu dan Buddha, begitu. Perbedaannya dengan guru PAI biasa itu apa, Bu? Kalau guru PAI mereka tentu mengajar kurikulum pendidikan agama Islam ya. Kalau guru AKPK mereka guru kepesantrenan di sekolah, sehingga garapannya itu lebih menitik beratkan pada pendalaman kitab dan Al-Quran kalau di AKPK Muslim. Program dari guru AKPK itu kalau di jenjang SD itu lebih menitik beratkan kepada kemampuan baca tulis kitab ya, khususnya kalau yang beragama Islam berarti baca tulis Al-Quran. Kemudian pada jenjang berikutnya SD kelas atas dan SMP itu mengenalkan kitab kuning. Ya. Itu udah berlangsung dari kapan, Bu? Ini diinisiasi sejak tahun 2016 ketika Bupati Deddy Mulyadi. Dan alhamdulillah ini sampai sekarang masih tetap berlangsung dan alhamdulillah semakin berkembang.
Ada program unggulan nggak Bu dari AKPK itu seperti apa aja? Program unggulan ya, program unggulan AKPK sebetulnya ya ke pengenalan kitab kuning itu. Jadi hari ini guru AKPK itu mayoritas mengenalkan kitab kuning Safina, tetapi ada juga yang mengenalkan kitab-kitab yang lain seperti Ta'lim Muta'alim gitu ya, kemudian juga Akhlakul Banin, dan itu bukan hanya di sekolah karena rata-rata yang jadi guru AKPK itu adalah guru ngaji, sehingga pembelajarannya tidak hanya di sekolah tetapi juga dilanjut di pengajiannya begitu. Untuk bulan Ramadan ini beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Campaka, Cibatu, Bungursari, kemudian Tegalwaru dan Darangdan. Ternyata guru AKPK itu bukan hanya menyampaikan kitab kuning untuk para siswa di sekolah. Hebatnya mereka juga menyampaikan kitab kuning itu khusus untuk guru-guru agama di wilayahnya. Dan yang dibahas adalah kitab Ta'lim wa Ta'alim. Sehingga guru-guru memiliki gambaran bagaimana cara melakukan pembelajaran berdasarkan kitab tersebut. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu, yang paling utama adalah bisa lebih meningkatkan ruhul mudaris guru-guru PAI itu sendiri. Berarti ini programnya di seluruh Purwakarta atau beberapa kecamatan aja Bu? Insya Allah ini akan bergulir. Ini akan dilakukan di seluruh Kabupaten Purwakarta. Hanya karena sekarang itu masih terkendala, kondisi juga belum memungkinkan itu untuk dilakukan secara terpusat. Karena itu masih parsial. Jadi hanya di beberapa tempat aja ya Bu? Iya, insya Allah untuk kedepannya ini akan bergulir di semua kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Untuk Ta'lim Muta'alim tadi itu ya Bu? Iya. Nah itu berjalannya tuh udah berapa lama Bu? Atau cuma hanya bulan Ramadan ini atau tahun sebelumnya juga sudah berjalan? Untuk di wilayah Cibatu, Campaka dan Bungursari ini sudah diawali sejak tahun 2020. Hanya karena terkendala pandemi yang 2 tahun ini, sehingga baru berjalan lagi pada akhir tahun 2021 kemarin sampai sekarang. Berarti bukan hanya bulan Ramadan gitu ya? Iya, sudah berlangsung hampir 2 tahun. Untuk harapan ke depannya Bu, untuk ini seperti apa Bu? Untuk AKPK ya? Untuk AKPK. Saya mungkin sebagai pengawas PAI sangat berharap di semua sekolah itu memiliki guru AKPK. Terlebih untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru agama seperti sekarang ini, kita mendapati banyak sekali sekolah baik jenjang SD maupun SMP yang kekurangan guru agama. Mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah daerah sesuai dengan Perbuk nomor 9 tahun 2021, di mana AKPK sudah menjadi bagian dari pendidikan di Purwakarta. Maka tentu saya sangat berharap AKPK ini terus berlanjut pengangkatannya, sehingga setiap tahun itu ada pertambahan guru AKPK, sehingga seluruh sekolah yang ada di Purwakarta ini memiliki guru AKPK.